belajar tentang pengkajian ABC atau pengkajian airway, breathing, dan circulation. Yang pertama ialah pengkajian airway atau pengkajian awal pada jalan nafas. Tujuannya untuk menjaga kepatenan jalan nafas. Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk memposisikan pasien untuk menjaga kepatenan jalan nafas, yaitu pertama, head, tail, and chin lift, yaitu posisikan agar kepala pasien terangkat dan dagu ke atas agar jalan nafas menjadi paten. Jika pada leher terjadi cedera servikal, maka kita lakukan jaw thrust pada bagian dagu. Pastikan jangan tarik dagu atau kepala ke atas karena dapat melukai cedera yang sudah ada. Kemudian kita lihat pada saluran jalan nafas, apakah ada sumbatan saluran nafas atau tidak. Kita dapat menggunakan finger cross. Masukkan, kita lakukan finger cross di dalam untuk membuka mulut, dan kita lihat apakah ada sumbatan atau benda asing di dalamnya. Bila ada benda asing yang menyumbat, kita ambil dengan tangan. Kemudian buang ke dalam bengkok. Bila sumbatannya berupa cairan, kita dapat menggunakan tindakan suction. Suction memerlukan monitor suction. Pastikan monitor dalam keadaan hidup. Tabung suction terisi dengan aqua bides. Yang paling penting, kita juga dapat menggunakan selang suction. Konsepnya ialah steril, sehingga kita menggunakan pinset. Pastikan yang warna biru ialah katupnya. Kita buka saat memasukkan selama 10-15 detik. Kita tarik dengan posisi tertutup. Kemudian kita buang ke dalam pembuangan. Lakukan secara berulang sampai cairan dapat terambil. Setelah dilakukan suction, kita dapat memberikan pemasangan OPA. OPA posisinya seperti ini untuk dimasukkan. Baru nanti di dalam kita balik. Kita masukkan ke dalam, kemudian putar untuk membuka jalan nafas. Setelah OPA dipasang, kita memasangkan mask dan juga pastikan ada bantuan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Pastikan posisinya seperti ini, yang lancip di atas untuk menutup hidung sampai dengan mulut. Pastikan tangan Anda membentuk huruf C, dan setelah itu pastikan oksigen dalam kondisi hidup. Kemudian kita berikan oksigen 30 kali per menit. Setelah itu kita buka dan lakukan pengecekan pada saturasi oksigen dengan alat oximetry. Bila pasien menunjukkan saturasi oksigen 85 dan saat diraba ada nadi namun lambat dan lemah, maka kita dapat melakukan intubasi. Hal yang pertama, alat OPA dapat dibuka. Saat dibuka hanya ditarik saja dan tidak perlu diputar. Kemudian alat yang kita gunakan ada beberapa, yaitu laryngoscope, ATT, spuit 5 cc untuk fiksasi, jeli, dan bagging untuk oksigen. Saatnya kita melakukan intubasi. Pastikan kaki Anda kuda-kuda untuk membantu memasukkan laryngoscope di atas lidah dan diangkat ke atas. Setelah itu, masukkan selang ATT ke dalam mengikuti jalan nafas. Setelah selang ATT masuk, maka lepaskan laryngoscope. Setelah dilepas, maka kita lakukan fiksasi. Pastikan kita sudah mengambil udara dengan speed 5 cc. Kemudian dapat kita ulangi 2 kali sebagai tahanan.
Setelah itu kita berikan oksigen. Kita masukkan dan pastikan oksigen sudah dalam kondisi hidup dan kita pompa sebanyak 30 kali per menit. Setelah oksigen diberikan, selanjutnya kita lakukan fiksasi untuk memastikan selang ATT ke dalam posisi yang nyaman bagi pasien. Sarung tangan dapat dibuka dan buang ke bengkok. Kita buka plester dan tempel pada pipi. Setelah kita memberikan oksigen dengan ambu bag, selang ATT dapat kita pasangkan dengan ventilator. Setelah selesai, kita cek kembali saturasi oksigen dengan oximetri dan cek nadi pasien. Yang kedua adalah pengkajian breathing. Pengkajian breathing adalah proses penanganan kedaruratan untuk observasi pernafasan dan intervensi pernafasan pada pasien yang memiliki gangguan pernafasan atau gagal nafas. Setelah penanganan RW, kita lanjutkan dengan penanganan breathing. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengecek pernafasan si pasien dengan saturasi oksigen. Pak. Jika saturasi oksigen si pasien menunjukkan angka kurang dari 90%, maka lakukan tindakan pemasangan masker oksigen. Makasih ya, Pak. Setelah itu kita evaluasi dengan teknik inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Yang pertama, inspeksi, kita lihat apakah ada pengembangan dada. Terus yang kedua, kita auskultasi. Terus yang ketiga, kita palpasi, kita tekan. Dan yang terakhir kita perkusi, ketuk. Jika dijumpai adanya tanda-tanda open pneumotorak atau tension pneumotorak, maka selanjutnya kita akan melakukan needle decompression dan pemasangan kasa 3 sisi. Kemudian lanjutkan reevaluasi. Yang ketiga adalah pengkajian sirkulasi. Pengkajian sirkulasi ini bertujuan untuk mengetahui resiko shock atau resiko perdarahan, pengkajian tentang volume darah, cardiac output, hingga perdarahan. Kita akan berbicara tentang status hemodinamik, warna kulit, nadi, dan juga produksi urin. Pengkajian awal sirkulasi dilihat dari 2 hal. Yang pertama, tanda-tanda perdarahan, dan yang kedua tanda-tanda shock. Tanda-tanda perdarahan dapat dilihat dari tekanan darah, respirasi, apakah pasien ada nafas, dan nadi. Pada perdarahan ringan, biasanya tekanan darah pasien cenderung normal, tetapi pernafasan dan nadi meningkat. Tetapi pada perdarahan yang sedang sampai ke berat, tekanan darah pasien cenderung turun, tetapi pernafasan dan nadi terus meningkat. Yang kedua adalah tanda-tanda terjadinya shock. Pada tanda-tanda shock itu kita bisa lihat dari yang pertama, wajah dari pasien biasanya pucat. Terus yang kedua kita bisa lihat kuku tangan, apakah dingin. Kemudian kita lihat apakah ada kebiruan atau cyanosis. Kemudian kita juga bisa lihat di bagian kaki. Yang ketiga kita bisa cek dari nadi pasien. Nadi dengan pasien shock biasanya lemah. Nah, kita cek dulu di nadi radialis, apabila nadinya tidak geraba dan lemah, bisa ganti di nadi karotis. Yang keempat, kita lihat apakah ada perdarahan di tangan atau di kaki pasien. Nah, apabila terjadi perdarahan, maka kita lakukan tindakan 3T, yaitu tekan,
tutup, dan tinggikan. Ini bertujuan untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perdarahan pada pasien. Setelah kita lakukan tindakan 3T tersebut, kita akan lakukan pembidayaan. Pada pasien yang mengalami masalah sirkulasi biasanya mengalami kekurangan cairan. Nah, untuk itu kita harus memasang infus. Pada kasus emergensi, infus yang dipasang ialah IV dual line dengan jalur yang besar, dinyalakan 2 jalur, dan diguyur. Berikan cairan kristal laut 37-40 derajat Celcius yang bertujuan untuk mempertahankan kebutuhan cairan tubuh si pasien. Nah, apabila masih kurang, maka lakukan transfusi darah. Demikian video tentang pengkajian ABC. Salam rawat Indonesia.